Dahulu di Nusantara yang terbagi dalam berbagai kerajaan besar, hiduplah dua suku bangsa yang memiliki sejarah panjang dan hubungan yang kompleks, Sunda dan Jawa. Kedua suku ini dipersatukan oleh kesamaan budaya dan kebangsaan, namun juga dipisahkan oleh kisah tragis perang bubar yang memunculkan pamali dalam pernikahan antara mereka. Kisah ini bermula pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja dari Kerajaan Sunda dan Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang masyhur. Hayam Wuruk yang dikenal sebagai Raja Besar dengan visi persatuan Nusantara jatuh hati pada Dyah Pitaloka Citaresmi, seorang putri Sunda yang terkenal dengan kecantikannya. Keinginan untuk memperistri Dyah Pitaloka tidak hanya muncul dari hasrat pribadi, tetapi juga dianggap sebagai simbol persatuan antara dua kerajaan besar. Maka utusan pun dikirim dari Majapahit untuk melamar Dyah Pitaloka. Keluarga kerajaan Sunda menyambut lamaran ini dengan penuh hormat, memandang pernikahan ini sebagai sebuah kehormatan dan tanda persahabatan antara Sunda dan Majapahit. Rombongan Sunda dipimpin oleh Raja Sunda sendiri berangkat menuju Majapahit dengan hati yang dipenuhi harapan dan kebanggaan untuk menyerahkan putri mereka sebagai permaisuri Raja Besar. Namun, setibanya mereka di Bubat, sebuah lapangan luas di wilayah Majapahit, harapan itu berubah menjadi tragedi. Gajah Mada, Mahapatih Majapahit yang terkenal dengan ambisinya mempersatukan Nusantara, memiliki pandangan berbeda. Alih-alih memandang pernikahan ini sebagai persatuan antara dua kerajaan, ia menganggap Sunda sebagai pihak harus tunduk kepada kekuasaan Majapahit. Menurut Gajah Mada, kedatangan Dyah Pitaloka dan rombongan Sunda bukan untuk pernikahan yang setara, tetapi sebagai bentuk penyerahan politik, di mana putri Sunda harus dianggap sebagai persembahan kepada Majapahit. Pernyataan ini memicu kemarahan Raja Sunda. Pertempuran pecah di Bubat dan pasukan Sunda yang kalah jumlah mengalami kekalahan tragis. Dalam keputusan dan rasa kehormatan yang terinjak, Putri Dyah Pitaloka memilih mengakhiri hidupnya dengan simbol penolakan terhadap penghinaan tersebut. Seluruh rombongan Sunda pun gugur dan tragedi ini dikenang sebagai Perang Bubat. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam bagi kedua bangsa. Bagi masyarakat Sunda, peristiwa ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan dan penghinaan yang besar. Dalam sejarah lisan yang diwariskan turun-temurun, ada kepercayaan bahwa pernikahan antara orang Sunda dan Jawa bisa membawa kesialan atau malapetaka. Sebuah pamali yang tumbuh dari peristiwa tragis ini. Kisah ini menjadi pengingat akan betapa pentingnya kehormatan dan harga diri dalam budaya Sunda, serta luka mendalam yang ditinggalkan oleh Perang Bubat. Meski demikian, tidak semua orang Sunda dan Jawa menganut kepercayaan ini dengan kaku di zaman modern. Banyak dari mereka yang sudah melampaui batas pamali ini dan menikah dengan damai. Namun kisah pamali ini tetap menjadi bagian penting dari sejarah dan identitas budaya, serta sebagai pengingat akan kekuatan dan kehormatan dalam sejarah Nusantara. Begitulah pamali. Ini bukan sekedar mitos, tetapi kisah sejarah yang diwarnai darah, air mata, dan kebanggaan yang terinjak, yang terus bergema dalam kehidupan kedua bangsa hingga saat ini.